wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mega Merdiana dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, video ini dibuat untuk melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah evaluasi pembelajaran. Sebelum menonton, teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Selamat menonton. Baik teman-teman, di sini aku mau menjawab mengenai validitas nomor butir dengan rumus produk momen. Nah, dengan gambar yang tertera itu ada contoh instrumen dengan skala 5 berdasarkan respon siswa dengan 10 responden dan 14 butir soal. Langkah pertama, menentukan jumlah skor setiap siswa dengan jumlah skor setiap butir soal. Nah, berarti sekarang kita harus mencari variabel Y-nya dulu. Caranya yaitu dengan menjumlah skor setiap butir soal. Contohnya, responden Andi butir soal dari 1 sampai 14 berjumlah 48. Dan jangan lupa untuk mencari sigma X. Sigma X itu adalah jumlah dari butir soal dari butir soal dari responden 1 sampai 10. Contohnya, butir soal nomor 1 dari 10 responden yaitu 30, butir soal 2 dari 10 responden yaitu 31. Variabel Y pun juga harus memiliki sigmanya. Cara mencarinya yaitu menjumlahkan variabel Y dari responden 1 sampai responden 10. Selanjutnya yaitu mencari sigma X kuadrat. Caranya yaitu mengkuadratkan sigma X yang tadi sudah dicari. Contohnya, butir soal nomor 1 dari 10 responden berjumlah 30, lalu kita kuadratkan menjadinya 900. Nah, sigma X kuadrat dari butir soal nomor 1 berjumlah 900. Langkah selanjutnya menentukan Y kuadrat. Nah, sama seperti tadi saat mencari sigma X kuadrat, mengkuadratkan. Jadi, cara menentukannya Y kuadrat, mengkuadratkan variabel Y yang sudah dicari. Contohnya, responden Andi memiliki variabel Y 48. Maka Y kuadrat dari responden Andi yaitu 2304. Dan seterusnya sampai responden 10, caranya seperti itu. Dan jangan lupa untuk mensigmakan variabel-variabel yang tadi sudah kita cari atau menjumlah-jumlahkan agar nanti saat dimasukin ke rumus itu lebih mudah dan lebih terstruktur. Langkah ketiga, menentukan hasil perkalian X dan Y. Contohnya, mencari hasil perkalian X dan Y di butir soal nomor 1. Caranya yaitu mengkalikan di responden Andi itu yang X1-nya 2 dan Y-nya 48. 2 dikali 48 hasilnya 96. Dan semuanya pun rumusnya sama seperti itu. Langkah keempat, menentukan nilai X kuadrat dari setiap butir soal. Nah, caranya yaitu mengkuadratkan butir-butir soal tadi yang sudah ada di soal. Nah, contohnya, butir soal nomor 1 dari responden Andi itu jumlahnya 2. Lalu dikuadratkan jadinya X1 kuadrat hasilnya 4. Langkah kelima, merekapitulasi nilai data-data yang dibutuhkan dalam tabel. Nah, fungsinya yaitu direkap dulu biar nanti saat penghitungan menggunakan rumus kita akan lebih mudah. Contohnya, butir soal nomor 1 itu memiliki sigma X-nya, sigma X-nya, sigma X kuadratnya, sigma X kuadratnya, sigma Y, dan seterusnya. Tadi yang tadi sudah dihitung kemudian dimasukkan lagi ke tabel rekapitulasi ini. Lalu lanjut kita masukkan ke rumusnya. Nah, sekarang tinggal kita masukin ke dalam rumus. Rumusnya adalah RXY sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma
X dikali sigma XY per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dalam kurung kuadrat dikali N sigma Y dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dalam kurung dikuadratkan. Kemudian rumus ini dimasukkan ke dalam 14 butir soal dan 10 responden. Seperti yang sudah tertera di layar, itu ada butir soal 1, butir soal 2, butir soal 3. Seterusnya sampai dengan butir soal yang ke-14. Dan cara penghitungannya pun mengikuti rumus yang tadi sudah dijelaskan. Mari dihitung dari butir soal 1 sampai dengan butir soal yang ke-14. Nah, setelah selesai menghitung dari butir soal 1 sampai butir soal 14, sekarang kita masukkan ke dalam tabel interpretasi koefisien korelasi dari butir soal 1 sampai 14. Bisa dilihat di gambar yang sudah tertera di layar teman-teman. Interpretasi koefisien korelasi atau RXY untuk uji validitas menurut Ari Kunto pada bukunya yang terbit pada tahun 2012 di halaman 89 antara 0,880 sampai 1 itu sangat tinggi, antara 0,60 sampai 0,80 itu tinggi, antara 0,40 sampai 0,60 cukup, antara 0,20 sampai 0,40 rendah, antara 0,00 sampai 0,20 itu sangat rendah. Nah, hasil dari soal yang tadi, mayoritas siswa memiliki nilai yang cukup. Baik teman-teman, saya rasa cukup. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya Mega Merdiana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.